Pokemon mendapatkan inspirasi dari mana saja untuk desain Pocket Monster mereka. Ada banyak Pokemon yang terinspirasi dari hewan, tumbuhan, fenomena alam, dan bahkan makhluk mitologi. Bahkan ada benda sehari-hari seperti gantungan kunci, istana pasir, dan kantong sampah pun jadi Pokemon. Yang sangat jarang adalah Pokemon yang dibuat berdasarkan orang sungguhan. Hal ini tidak lagi dilakukan karena takut dituntut oleh orangnya. Padahal unik banget ya kan? Namun masih banyak Pokemon kok yang merupakan penghormatan penuh kasih kepada orang-orang yang dicintai di seluruh dunia. Jadi mari kita lihat Pokemon terbaik yang dibuat sebagai penghormatan kepada orang sungguhan. Ya udah, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Delibird. Sinterklas adalah salah satu tokoh paling ikonik di dunia, paling terkenal dalam film-film lah. Tugas utama Sinterklas adalah datang pada malam Natal, saat ia mengirimkan mainan kepada anak-anak baik di seluruh dunia. Meski begitu, ada orang-orang di dunia yang akan memberitahu kita bahwa Sinterklas itu nggak nyata. Namun jangan percaya mereka. Kereta luncurnya digerakkan oleh semangat Natal. Jadi semakin banyak orang yang mempercayainya, semakin kuat juga dia akan ada. Ditambah lagi orang tersayang yang memberikan hadiah pada malam Natal, dia juga padahal Sinterklas yang tak berkumis dan tak berkereta terbang. Ya, definisi dari Delibird itu sendiri yang membantu orang-orang yang tersesat dengan makanan di kantungnya. Mr. Mime. Marcel Marceau adalah nama pertama yang terlintas di benak seseorang ketika mendengar kata pantomim. Ia memperkenalkan bentuk seni ini ke dunia dan mendirikan sekolah serta yayasan yang didedikasikan untuk pendidikan pantomim. Selain disebut sebagai mime dalam namanya, Mr. Mime juga tampaknya tidak memiliki banyak kesamaan dengan Marcel Marceau karena ia lebih mirip badut sirkus daripada karakter Beep the Clown yang terkenal dari Marceau. Namun, satu-satunya cara untuk mendapatkan Mr. Mime dalam game aslinya adalah melalui thread, dan namanya saat itu adalah Marcel. Ya, tampaknya para programmer tahu apa yang mereka lakukan dengan Pokemon ini. Incineroar. Incineroar adalah salah satu Pokemon paling umum yang akan dilihat dalam permainan kompetitif. Itu karena move-nya yang bervariasi dan akses ke Intimidate juga. Incineroar juga sangat populer karena kehadirannya di Super Smash Bros. Meskipun ada beberapa referensi gulat yang jelas seperti sikapnya dan sabuk gelarnya yang menyala-nyala, Incineroar sebagian besar didasarkan pada karakter Tiger Mask. Ini awalnya dimulai dari serial manga populer tahun 1960-an. Tiger Mask menjadi karakter nyata dari banyak pegulat Jepang sejak tahun 80-an dan seterusnya. Ini bukan hanya cara yang bagus untuk memperkenalkan bakat baru, tetapi mengabadikan mereka dalam bentuk Pokemon yang kuat. Wobbuffet. Wobbuffet telah menjadi tokoh yang sangat disukai dalam anime Pokemon. Itu karena hubungan dan kejenakaannya dengan tim Rocket. Wobbuffet benar-benar lucu dan itu masuk akal ya kan? Karena karakter ini ternyata terinspirasi dari mendiang komedian Jepang yaitu Hayashia. Ia adalah komedian rakugo yang melibatkan komedinya dalam duduk dan juga bercerita. Ia sering mengiringi cerita-ceritanya dengan frasa khasnya. Bahkan nama Jepang Wobbuffet yaitu Sonans hampir identik dengan pengucapan frasa tersebut dalam bahasa Jepang yaitu Sonansu. Empoleon. Napoleon Bonaparte adalah salah satu tokoh terpenting dalam sejarah dunia. Ia pernah menjadi kaisar Prancis 2 kali, menaklukkan sebagian besar Eropa dan bertanggung jawab atas banyak perang. Empoleon memiliki banyak kesamaan dengan Napoleon tentu saja. Nama Empoleon bukan hanya gabungan dari kata Napoleon itu sendiri, tetapi juga memiliki tampilan yang sama tegasnya. Trisula di kepalanya ya kayak mahkota gitu, dan bulu yang senada dengan mantel dan rompi Napoleon. Namun yang terpenting adalah tinggi badan mereka hampir sama, sesuatu yang tampaknya tidak dapat dilupakan oleh dunia tentang Kaisar Prancis tersebut dan merupakan penghormatan yang sangat unik. Hitmonlee. Di urutan ini mungkin tampak jelas karena keduanya saling berkaitan, yaitu Hitmonlee dan Hitmonchan. Mari kita mulai dengan Hitmonlee. Namanya jelas diambil dari Bruce Lee yang merupakan seniman bela diri terkenal yang dikenal dengan tendangan melompatnya. Namun sebenarnya itu hal yang paling biasa aja tentang asal-usul Hitmonlee. Hitmonlee sebenarnya terinspirasi dari petinju Jepang terkenal yaitu Tadashi Sawamura. Sawamura dikenal karena presentasi serangan KO-nya yang sangat tinggi.
Selain itu, nama Hitmonlee sebenarnya bisa mewakili nama petarung lainnya jika berbeda negara. Hitmonchan. Penamaan Hitmonchan sedikit lebih membingungkan daripada Hitmonlee. Hitmonchan Pokemon tinju dinamai menurut Jackie Chan, seniman bela diri dan aktor terkenal yang sebenarnya tidak dikenal karena tinju sih. Untungnya inspirasi Jepangnya lebih masuk akal, karena Hitmonchan terinspirasi dari Hiroyuki Ebihara, seorang petinju terkenal yang hanya kalah dalam 5 dari 68 pertandingan. Nama Hitmonchan di negara lain juga bisa berbeda-beda tergantung tokoh bela diri atau petarung kuat di negara tersebut. Hitmonchan dan Hitmonlee memang sepertinya didesain sebagai perwakilan petarung-petarung ikonik tersebut. Mr. Mime. Dalam Sword and Shield, Mr. Mime dirombak dan diubah menjadi penari tap yang dingin. Selain itu, ia berevolusi menjadi Mr. Mime yang punya ciri khas dengan kumis kecil, topi bowler, jaket hitam, tongkat, dan wajah badut menyeramkan di perutnya. Salah satu aktor komedi paling terkenal sepanjang masa yaitu karakter Charlie Chaplin yang paling terkenal adalah The Tramp. Ia memiliki kumis kecil, topi bowler, jaket hitam, dan juga tongkat. Ya, meskipun ia tidak memiliki wajah badut yang menakutkan di perutnya, tapi jelas bahwa Mr. Mime merupakan penghormatan kepada karakter ikonik tersebut. Kadabra. Kadabra mungkin adalah Pokemon yang paling terkenal yang terinspirasi dari orang sungguhan. Pokemon bertipe Psychic yang memegang satu sendok. Jelas bahwa Kadabra terinspirasi dari Uri Geller, seorang ilusionis yang terkenal karena membengkokkan sendok dengan pikirannya. Dan Geller tidak menyukai kemiripan tersebut. Geller menggugat Nintendo karena penggunaan identitasnya yang tidak sah. Hal ini tentu saja menyebabkan Pokemon Company tidak pernah membuat kartu Kadabra lagi. Ya, untungnya si Geller mengeluarkan permintaan maaf pada tahun 2020 dan memberikan izin agar kartu tersebut dicetak lagi. Snorlax. Salah satu Pokemon yang paling ikonik sepanjang masa ya tentu saja juga adalah Snorlax. Kemalasannya yang dipadukan dengan tubuhnya yang besar dan kekuatannya yang juga besar telah menjadikan Snorlax salah satu Pokemon paling kuat sepanjang masa. Namun meskipun sering dibandingkan dengan beruang ataupun lain-lainnya gitulah, Snorlax sebenarnya terinspirasi dari desainer Game Freak itu sendiri yaitu Koji Nishino. Koji Nishino dikenal di kantor karena banyak makan di sekitar kantor. Jadi ya para desainer ini mendasarkan kebiasaan dan penampilan Snorlax tersebut kepadanya. Ya meskipun mungkin ini menyinggung beberapa orang juga ya, tapi Nishino sendiri menanggapinya dengan tenang alias nggak tersinggung dan telah mengerjakan setiap game Pokemon sejak saat itu. Dan nyatanya memang Snorlax super ikonik dengan segala inspirasinya. Dan itulah beberapa Pokemon yang terinspirasi dari orang asli alias beneran ada. Tambahkan saja jika ada yang tidak masuk di daftar kali ini. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Aku pamit dulu. Dadah.